Kelicikan Irjen Ferdy Sambo terkuak oleh Komnas HAM, skuad lama dan pernyataan Vera terbukti nyata. Dia pada pokoknya mengakui dua hal. Pertama, dia mengakui bahwa dialah otak pembunuhan atau penembakan saudara Joshua. Yang kedua, dia mengakui dialah otak yang merancang obstruction of justice. Dia bilang, Pak, sudah, saya akui semua, Pak. Memang saya yang merekayasa. Saya otaknya. Karena itu bahan-bahan yang sudah kami siapkan tadi itu memang akhirnya tidak kami tanyakan lagi karena dia sudah mengakui semuanya, dan toh apa yang dia katakan lebih detail itu sudah ada di BAP dia ya. Tapi dia sangat kooperatif waktu itu, menyampaikan semua halnya. Sekali lagi dia hanya minta dipahami emosi saya seperti ini. Walaupun dia katakan saya tidak bisa membenarkan tindakan ini, saya salah. Walaupun laporan kami sebenarnya bukan hanya satu, tapi yang diterima hanya satu itu, karena buktinya sesuai dengan persyaratan itu yang bisa kami penuhi. Sebenarnya ada laporan soal pencurian handphone dan juga ada peretasan. Tapi apapun yang disampaikan itu sudah merupakan informasi yang sangat penting ya untuk melegakan masyarakat, untuk mengetahui kira-kira motif apa atau latar belakang apa yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan sadis ataupun yang tragis di rumah sang jenderal itu. Jadi intinya dengan pengumuman tadi malam itu mempertegas ya bahwa apa yang dituduhkan oleh masyarakat, apa yang dikhawatirkan ataupun yang dituduhkan pada masyarakat mengenai Polri itu adalah berbohong selama ini, kemudian kok sampai membuat skenario yang sebodoh itu gitu. Akhirnya sekarang terkuak lah. Nah, kebenaran pasti akan menang, entah di dunia ataupun di akhirat. Kejahatan kemanusiaan itu kini, besok ataupun masa lalu pasti akan terkuak juga. Kalau CCTV dimatiin di dunia, nanti ada CCTV di akhirat yang akan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelicikan dari seorang Irjen Ferdy Sambo dibongkar Komnas HAM. Omongan Vera dan foto Brigadir Joshua menangis terbukti. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, Ferdy Sambo memiliki peran besar dalam penghilangan barang bukti sesadisnya mencabut nyawa Brigadir Joshua. Hal itu didapat dari sejumlah ponsel yang disita sebagai barang bukti kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Faktanya, isi ponsel tersebut ternyata diganti dan ponsel Brigadir Joshua hingga kini belum ditemukan. Diduga isi ponsel itu telah diganti oleh mantan Kadipropam Irjen Pol Ferdy Sambo. Fakta lain yang ditemukan Komnas HAM adalah adanya ancaman yang diterima Brigadir Joshua dari Irjen Ferdy Sambo. Itu segaris lurus dengan pengakuan pacar Joshua, Vera Simanjuntak, yang mengungkap adanya ancaman. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengungkap, bukti itu didapat setelah dilakukan penelusuran jejak digital komunikasi Joshua dengan Vera Simanjuntak. Anam menjelaskan, ponsel-ponsel tersebut dikumpulkan penyidik Polri dan banyak informasi terungkap dari komunikasi Joshua dengan Vera. Anam juga membenarkan kabar Brigadir Joshua menangis saat berkomunikasi dengan Vera. Akan tetapi, banyak isi ponsel tersebut diganti, termasuk ADC-nya atau analog to digital conversion. Komnas HAM mengetahui banyak isi yang diganti karena rekam jejak digital HP juga tidak ada. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo kini merembet ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Setelah Irjen Ferdy Sambo dan Putri Candrawati ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, kini nasib Jenderal Listio Sigit Prabowo terancam. Anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman meminta jabatan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo diberhentikan sementara. Jabatan Listio Sigit Prabowo terancam jika Presiden terima usulan dari fraksi Demokrat tersebut. Pejabat Kapolri yang kini diduduki Listio Sigit Prabowo ditunjuk langsung oleh Presiden RI Jokowi. Diketahui, Brigadir J tewas diduga karena ditembak di rumah dinas Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Adapun Ferdy Sambo diduga sebagai otak pembunuhan terhadap Brigadir J tersebut. Menurut dia, jabatan itu bisa diambil alih oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Politikus Partai Demokrat itu menilai publik sudah tidak percaya dengan kepolisian dalam mengusut kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo tersebut. Ia menjelaskan ketidakpercayaan publik terhadap Polri dalam penanganan kasus Ferdy Sambo lantaran Polri awalnya mengumumkan kepada publik bahwa Brigadir J tewas akibat baku tembak. Namun setelah keluarga curiga dan publik menyoroti lebih jauh, Polri menyusut
mengusut kembali lalu mengumumkan hal yang berbeda. Dalam kasus ini, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 3 diantaranya adalah anggota Polri, yakni Irjen Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal. 2 lainnya adalah istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan serta seorang asisten rumah tangga, Sambo Kuat Maruf. Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati dijerat dengan pasal 340, subsidi 338, junto 55 dan 56 KUHP. Momen bersih-bersih anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto mengingatkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan Brigadir J dan menjerat mantan Kadipropam Irjen Ferdy Sambo untuk melakukan pembenahan di jajaran Korps Bayangkara. Diketahui, Brigadir J tewas diduga karena ditembak di rumah dinas Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Ia menyebut Polri tidak bisa menutup mata bagaimana besarnya perhatian publik tertuju terkait dengan kasus kematian Brigadir J. Menurutnya, saat ini banyak spekulasi yang berkembang di publik yang bukan saja terkait dengan kasus penembakannya. Politikus Partai Demokrat itu meminta Kapolri mendalami spekulasi yang berkembang di masyarakat agar tak menjadi bola liar di masyarakat. Sebagai informasi, bunyi pasal 340 adalah barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Lalu pasal junto untuk lainnya adalah pasal 55 dan 56. Pasal 55, pidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. 2. Mereka yang dengan memberi atau menjadikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menghancurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Pasal 56, dipidana sebagai pembantu kejahatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Akhirnya Mahfud MD buka suara soal sosok Jenderal Bintang 3 pilih mundur jika tangkap Ferdy Sambo. Mahfud MD buka suara soal sosok Jenderal Polisi Bintang 3 yang mengancam akan mundur bila tak mengusut kasus Irjen Ferdy Sambo. Hal itu dibahas Mahfud MD ketika sejumlah DPR mempertanyakan siapa sosok Jenderal Bintang 3 Polri yang mengancam akan mundur tersebut. Akhirnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam sekaligus Ketua Umum Kompolnas RI, Mahfud MD, buka suara soal Jenderal Polisi Bintang 3 yang mengancam akan mundur bila tak mengusut kasus Irjen Ferdy Sambo. Sebelumnya mencuat ada informasi bahwa seorang Jenderal Polisi Bintang 3 menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat tersebut, Jenderal Bintang 3 itu mendesak Kapolri agar segera menetapkan tersangka terhadap mantan Kadipropam Polri Irjen Ferdy Sambo yang terjerat kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Demikian hal itu disampaikan Mahfud MD dalam sebuah acara di televisi. Tapi Mahfud tidak menyebut nama sosok jenderal polisi yang mengancam bakal mengundurkan diri tersebut. Ketika aparat bersama Komisi 3 DPR RI, Mahfud didesak anggota Dewan untuk mengungkap kasus jenderal yang mengancam bakal mengundurkan diri tersebut. Namun secara tegas Mahfud menolak membuka identitas Jenderal Bintang 3 Polri yang ingin mengundurkan diri sejak awal kasus pembunuhan Brigadir J mencuat. Desakan agar Mahfud membuka sosok jenderal tersebut bermula datang dari anggota Komisi 3 DPR fraksi PAN, Sarifuddin Suding. Suding mengatakan Mahfud pernah menyampaikan adanya Jenderal Bintang 3 yang mengancam mundur jika Irjen Ferdy Sambo tidak dijadikan tersangka. Suding menduga tidak ada konsolidan di internal Polri karena ada jenderal yang mendesak demikian. Itu berarti bahwa di internal kepolisian tidak solid dalam penanganan kasus ini, kata Suding di ruang rapat Komisi 3 DPR Senayan, Jakarta, Senin 22 Agustus 2022. Karenanya Suding kemudian mendorong Mahfud agar membuka identitas jenderal yang mengancam akan mundur dari Korps Bayangkara tersebut.